Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kamal Firdaus MKes Aifo sebagai pembimbing, yang terhormat Bapak Dr. Asep Sujana MPD sebagai kontributor 1, yang terhormat Bapak Dr. Anton Kumaini MPD sebagai kontributor 2. Baiklah, pada siang hari ini kita akan memulai seminar hasil dari Saudari Fitri Lavenia dengan judul Pengaruh Status Gizi, Motivasi Belajar, dan Kecerdasan Emosional terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 7 MTS N2 Kota Padang. Kepada Saudari Nia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada pembimbing dan penguji. Saya akan mempresentasikan seminar hasil saya dengan judul Pengaruh Status Gizi, Motivasi Belajar, dan Kecerdasan Emosional terhadap Hasil Belajar PJOK peserta didik MTSN 2 Kota Padang. Pada bagian bab 1, latar belakang masalah, hasil belajar dalam pembelajaran PJOK merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Hasil belajar yang baik adalah hasil belajar yang diperoleh peserta didik sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Masalah yang saya dapat di sekolah berdasarkan hasil penelitian dari data yang didapat hasil belajar PJOK siswa kelas 7 MTSN 2 Kota Padang yang diraih oleh siswa di sekolah ini masih tergolong rendah. Di mana masih ada siswa yang tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, di mana nilai KKM di MTSN 2 Kota Padang yaitu 80. Selanjutnya pada bab 2 tinjauan kepustakaan, yaitu kita membahas tentang hasil belajar, status gizi, kecerdasan motivasi belajar, dan kecerdasan emosional. Selanjutnya, hipotesis penelitian yang pertama, terdapat pengaruh langsung status gizi terhadap hasil belajar peserta didik kelas 7 MTSN 2 Kota Padang. Yang kedua, terdapat pengaruh langsung motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 7 MTSN 2 Kota Padang. Yang ketiga, terdapat pengaruh langsung kecerdasan emosional terhadap hasil belajar peserta didik kelas 7 MTSN 2 Kota Padang. Yang keempat, terdapat pengaruh tidak langsung status gizi melalui kecerdasan emosional terhadap hasil belajar peserta didik kelas 7 MTSN 2 Kota Padang. Yang kelima, terdapat pengaruh tidak langsung motivasi belajar melalui kecerdasan emosional terhadap hasil belajar peserta didik kelas 7 MTSN 2 Kota Padang. Yang keenam, terdapat pengaruh status gizi, motivasi belajar, dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar peserta didik kelas 7 MTSN 2 Kota Padang. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan PET analisis. Desain penelitian yaitu menggunakan desain penelitian PET analisis. Selanjutnya tempat penelitian ini dilakukan di MTSN 2 Kota Padang. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2020. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik dari kelas 71 sampai kelas 77 MTSN 2 Kota Padang yang berjumlah 224, sedangkan sampel terdiri dari 42 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel random sampling. Selanjutnya, instrumen penelitian. Hasil belajar didapat melalui penilaian terhadap aspek pengetahuan, keterampilan yang dilakukan oleh guru PJOK. Yang kedua, status gizi menggunakan rumus IMT, yang peneliti menggunakan timbangan badan untuk menimbang berat badan serta meteran untuk mengukur tinggi badan siswa yang terpilih menjadi sampel. Yang ketiga, motivasi belajar itu menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan seputar motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, kecerdasan emosional menggunakan kuesioner juga. Uji coba instrumen itu kita menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.
Selanjutnya teknik analisis data. Langkah-langkah melakukan analisis data ada analisis deskriptif dan yang kedua uji persyaratan analisis. Bab 4 atau bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, yang poin A, deskripsi data. Rangkuman dapat dijabarkan di PowerPoint. Selanjutnya uji normalitas yang kita dapatkan berdasarkan data tabel itu hasil perhitungan uji normalitas variabel penelitian di atas ditemukan bahwa semua nilai signifikan variabel lebih besar dari signifikan alfa atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua data variabel berdistribusi normal. Yang kedua itu uji linearitas, dapat ditampilkan pada PowerPoint. Itu hasil perhitungan uji linearitas bahwasanya variabel penelitian di atas semua data hubungan antar variabel cenderung membentuk garis yang linear, sehingga selanjutnya sudah dapat dilakukan uji hipotesis setelah semua persyaratan analisis terpenuhi. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh langsung status gizi terhadap hasil belajar peserta didik kelas 7 MTSN 2 Kota Padang. Besarnya pengaruh status gizi terhadap hasil belajar PJOK peserta didik kelas 7 MTSN 2 Kota Padang adalah sebagai berikut. Di mana dari data ini sudah dicari berapa dan hasilnya pengaruh status gizi terhadap hasil belajar PJOK peserta didik kelas 7 adalah sebesar 15,10%. Sementara sisanya dari 100% itu adalah 84,90%. Lagi dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya yang kedua, terdapat pengaruh langsung motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik, di mana di dalam penilaian pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar PJOK itu terdapat sebesar 12,60%, dan sementara sisanya 87,40% lagi dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya yang ketiga, terdapat pengaruh langsung kecerdasan emosional terhadap hasil belajar. Nah, pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar itu didapat sebesar 15,80 dan sisanya 84,20 lagi dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, yang keempat itu terdapat pengaruh tidak langsung status gizi terhadap hasil belajar yang didapat dapat dikatakan besarnya pengaruh tidak langsung status gizi terhadap hasil belajar PJOK melalui kecerdasan emosional yaitu sebesar 3,02%. Yang kelima, pengaruh tidak langsung motivasi belajar terhadap hasil belajar melalui kecerdasan emosional itu sebesar 13,61%. Yang keenam, uji hipotesis yang keenam yaitu pengaruh status gizi, motivasi belajar dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar itu adalah sebesar 32,70%. Sementara sisanya sebesar 67,30%. Lagi dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Nah, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang didapat yaitu yang pertama, terdapat pengaruh langsung dan signifikan status gizi terhadap hasil belajar melalui kecerdasan emosional pada peserta didik kelas 7 MTSN 2 Kota Padang. Yang kedua, terdapat pengaruh langsung dan signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar melalui kecerdasan emosional pada peserta didik kelas 7 MTSN 2 Kota Padang. Yang ketiga, terdapat pengaruh langsung dan signifikan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar melalui kecerdasan emosional pada peserta didik
MTSN 2 Kota Padang. Yang keempat, terdapat pengaruh tidak langsung status gizi terhadap hasil belajar melalui kecerdasan emosional peserta didik kelas 7 MTSN 2 Kota Padang. Yang kelima, terdapat pengaruh tidak langsung motivasi belajar terhadap hasil belajar melalui kecerdasan emosional peserta didik kelas 7 MTSN 2 Kota Padang. Yang keenam, terdapat pengaruh yang signifikan antara status gizi, motivasi belajar, dan kecerdasan emosional secara simultan terhadap hasil belajar peserta didik kelas 7 MTSN 2 Kota Padang. Baiklah, itulah yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan dari saudari Fitri Lavenia. Selanjutnya pemberian saran yang akan disampaikan oleh kontributor 1, dilanjutkan oleh kontributor 2, dan dilanjutkan oleh pembimbing. Baiklah, itulah presentasi seminar hasil dari Fitri Lavenia. Salah dan khilaf saya mohon maaf sebagai moderator. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.